Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah Allah berikan keteguhan hati, Allah berikan kekuatan, kemampuan dan kemauan kita untuk mengawali hari ini dengan membuat pilihan terbaik, yaitu menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Dan kita tahu tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan ini. Semoga menjadi bekal dan modal untuk memotivasi kita agar bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga inspirasi ini kita sebarkan dan tebarkan pula kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang kita kenal dan yang mengenal kita, untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di setiap awal hari-hari mereka dan juga di setiap hari yang dilalui oleh mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru saya, orang-orang tua saya yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman dan berbagai siaran lainnya yang saya muliakan. Sesuatu yang paling berat kita jaga, kita pertahankan di sepanjang hidup kita adalah iman. Bukan harta, bukan keluarga, bukan kolega. Karena banyak cara untuk mempertahankan harta, keluarga, dan kolega. Dan terlalu berat untuk kita jelaskan bagaimana tata cara, bagaimana strategi dan teknik untuk mempertahankan iman. Padahal itulah, imanlah merupakan kekayaan yang paling berharga, jauh lebih mahal daripada mutiara, intan dan permata, daripada segala-galanya yang kita bawa sejak di dunia hingga ke akhirat kelak. Dengan imanlah kita akan mampu menghadapi gonjang-ganjing dunia. Kita akan selamat, terhindar dari segala petaka dan bencana. Dan dengannya pula akan kita bawa sebagai kunci untuk memasuki surga. Satu di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merepresentasikan iman adalah sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq.
wal haya'u minal iman. Iman itu banyak cabangnya, kata Rasulullah. Ada 70-an atau 60-an cabang sekurang-kurangnya. Cabang iman yang tertinggi adalah mempertahankan ucapan la ilaha illallah sejak dari awal kehidupan hingga ujung kehidupan. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Ketahuilah bahwasanya rasa malu adalah salah satu daripada cabang iman. Tak beliau rincikan dalam hadis ini cabang-cabang yang lain. Beliau sebut 3-nya saja. Yang 3 ini bisa menjadi alat ukur bagi kita. Tetapkah kita, mampukah kita mempertahankan sekurang-kurangnya 3 cabang ini dalam kehidupan. Baru nanti kita coba lirik cabang-cabang lainnya. Mempertahankan qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah tentu tak hanya sebatas ujung lisan, tetapi juga bermuara kepada seluruh aktivitas kehidupan. La ilaha illallah, tak ada sembahan selain Allah, tak ada pujaan selain Allah, tak ada kecintaan selain Allah, tak ada ketakutan selain Allah yang melebihi segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat Al-Quran Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang sanggup mengatakan dan mempertahankan perkataan Tuhan kami adalah Allah. Orang-orang yang sanggup melafalkan itu dan mempertahankan lafal tersebut di sepanjang hidupnya, sungguh turun kepada dia para malaikat. Sanggup istiqamah dengan ucapan itu, istiqamah dengan keyakinan sekaligus perbuatannya, sungguh akan turun bersamanya malaikat. Lalu malaikat itu memberikan motivasi yang sangat besar. Alla takhafu, jangan cemas, jangan khawatir, jangan sedih. Jangan cemas dengan masa depanmu, jangan sedih dengan masa lalumu. Jangan cemas dengan keadaanmu, jangan sedih dengan kondisimu. Jangan cemas harta dan kolega akan lari daripadamu. Jangan sedih di saat mereka telah meninggalkanmu. Malaikat turun bersama kita. Wa abshiru, bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang memang telah disiapkan untuk orang-orang seperti kalian-kalian ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sering sekali mengatakan di mimbar ini dan juga di mimbar yang lain, betapa bahagianya ketika diberikan kesempatan menyampaikan tausiah di subuh hari, terutama setelah menunaikan salat subuh, atau di qiyamul lail di 2/3 malam terakhir. Karena saya berada di hadapan orang-orang yang boleh jadi bersama mereka ada para malaikat. Karena mereka istiqamah di dalam mempertahankan qaulu la ilaha illallah. Di saat banyak godaan, cobaan, rayuan, bujukan lain ada di sekitar kita. Di saat mungkin sebahagian orang masih sibuk dengan menonton sepak bola misalnya. Ada yang sibuk dengan selimut tebalnya. Ada yang sudah bersiap-siap menuju pekerjaannya, khawatir nanti pasar tak laku, cemas nanti anak nggak lulus kuliah, cemas dengan uang nggak diperoleh.
orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, lalu istiqamah dengan pernyataan itu malaikat bersamanya fil hayati wal mamat, kata para ulama. Sejak di sepanjang hidupnya dikitari, ditawafi, diikuti oleh para malaikat hingga nanti saat sekarat. Di sana tak ada keluarga yang benar-benar bermanfaat untuk kita. Di sana tak ada harta yang betul-betul bisa berfaedah dan berguna untuk kita. Makanya Rasulullah juga mengatakan dalam sabda yang lain tentang ini, man qala la ilaha illallah fi akhiri ayyamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah di saat-saat terakhir dari hidupnya, sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Banyak di antara kita mempersiapkan diri setiap hari ini, saya akan ucapkan la ilaha illallah. Begitu udah sakit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat sekarat, apakah benar mampu ia lafalkan kalimat-kalimat tersebut? Mampukah teman, sahabat dan kerabat mengingatkan, mendorong, memotivasi untuk melafalkan kalimat tersebut? Boleh jadi iya, tetapi tak tertutup kemungkinan tidak. Orang-orang yang dikitari, yang bersamanya terus para malaikat akan membantunya, membisikkan, melafalkan kalimat la ilaha illallah fi akhir ayyamihi. Ada satu keluarga yang waktu itu beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama sebenarnya, baru saja ditinggalkan oleh kepala keluarga mereka. Seorang anak perempuan dan ibunya kebetulan berjumpa dengan saya, menanyakan, Ustaz, apakah orang tua kami dan atau suami kami ini meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah? Bagaimana ceritanya? Ceritanya beliau tak sakit sebelumnya. Cuma siang itu beliau pingin minum air kelapa muda. Beliau minum, setelah minum batuk. Bahasa Aceh teruk. Habis itu sudah bermasalah di jantungnya, dibawa lari ke rumah sakit terdekat. Sesampai di rumah sakit nampak tanda-tanda menjelang ajal. Kami pun membisikkan kepada beliau, Pak, bacalah la ilaha illallah. Beliau tetap belum bisa baca waktu itu. Awalnya beliau susah membacanya karena mungkin masalah dalam penyakitnya. Kami terus mendorong beliau, memotivasi beliau. Sampai satu kesempatan beliau berteriak dengan suara yang sangat keras, tapi putus-putus. La ilaha illallah. Keras sekali suaranya, menggema di seluruh ruangan itu. Lalu sang ibu, sang istrinya itu bilang, Pak, pelan-pelan Pak. Nggak usah keras-keras sekali, terganggu pasien yang ada di samping kita itu. Pak, pelan-pelan Pak. Rupanya itulah kalimat terakhir dari mulut sang suami, sang bapak itu. Perawat dan dokter yang ada di situ saat itu mengatakan kepada ibu itu, Bu, nggak apa-apa Bu, biar aja keras-keras suaranya, biar aja besar-besar suaranya. Saya sudah belasan tahun kerja di ruangan ini, sudah puluhan, 100 lebih orang meninggal bersama saya, yang saya jaga, yang saya rawat. Tak seorang pun berhasil melafalkan kalimat tersebut. Tak mudah Bapak Ibu berbahagia untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah. Kembali lagi, cabang iman yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling afdal dan sekaligus yang paling berat kita jaga, ini adalah la ilaha illallah. Mudah dilafalkan tetapi begitu sulit untuk istiqamah, untuk mempertahankan. Karena kita ini hidup
Karena kita bukan benda mati. Karena kita bukan peralatan yang bisa disetel dan diprogramkan. Hari ini kita melihat fenomena begini. Esok fenomena sudah lain lagi. Hari ini kita bertemu dan memuja-muja Tengku Kiai Ustaz ini. Besok lusa udah lain lagi omongan orang lain terhadap dia. Atau dia yang ngomong berbeda. Sehingga kita pun terombang-ambing ke sini dan ke sana. Lebih-lebih di era yang sekarang ini media sosial tersebar begitu luas. Banyak sekali serangan-serangan fikri, ghazwatul fikri yang menyerang kita. Terus menerus kita dibom, ditembak, dibidik, disasar oleh berbagai ideologi, teori, ajaran, konsep dan segala macam itu. Akankah kita mampu mempertahankan bahwa konsep yang paling benar, teori yang paling utama, ajaran yang paling paripurna hanya yang berasal dari La ilaha illallah itu? Ketika sebahagian kita diiming-imingi oleh jabatan-jabatan tertentu, kekayaan, keindahan, kemewahan tertentu untuk mengurangi kekuatan dan keistiqamahan terhadap ajaran Islam. Dengan SKB sampai 100 atau 1000 menteri sekalipun, mampukah kita mempertahankan bahwa yang benar dan yang paling utama adalah yang SKB dari Allah itu? Berat dan teramat berat di saat ini. Yang maaf PNS, ASN jangan memihak katanya. Yang PNS dan ASN jangan sekali-kali mendukung khilafah misalnya. Yang ASN dan PNS misalnya jangan sekali-kali menodai, melanggar, melawan SKB 3 menteri misalnya. Dan berbagai bujukan-bujukan, rayuan-rayuan, intimidasi segala macam yang lain. Mampukah kita mempertahankan itu? Yang pengusaha diniscayakan ada aturan-aturan tertentu yang mendukung SKB tersebut, yang mendukung peraturan-peraturan yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Berat, sekali lagi berat. Mampukah kita tetap teguh mempertahankan bahwa segala teori, segala ideologi, segala filosofi, segala ajaran yang paling benar hanya yang berasal dari La ilaha illallah itu? Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Duri. Sederhana sekali kalau kita berkenan menggunakan sedikit saja waktu, tenaga dan kesempatan untuk membuang duri dari jalan. Selesai urusan dan persoalan. Tetapi lagi-lagi itu pun belum tentu mampu dan mau kita lakukan. Kita mungkin akan mengatakan, untuk ikut long naso yang untuk mungkin Satpol PP yang akan membuangnya. Mungkin ada petugas cleaning service, petugas kebersihan taman kota dan sebagainya. Lalu kita pun melepaskan satu cabang iman di sana. Wal haya'u minal iman. Rasa malu merupakan salah satu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah satu cabang daripada iman. Hari ini dia mengatakan begini untuk negeri ini, besok lusa udah berubah lagi. Ketika ditanya oleh orang, dia mudah saja membela diri. Hanali rasa malu itu. Hari ini dia melarang orang melakukan ini, besok lusa dia yang melakukannya. Lalu dia buat pembelaan-pembelaan, lalu memanfaatkan para sukarelawan, para buzering, para cukong, para kader, para untuk membela apa yang dilakukan. Padahal beberapa hari yang lalu dia baru saja melarang pekerjaan tersebut. Nah malek, hanale, mantang muhaha, mantang muhehe. Satu cabang iman lepas lagi dari orang tersebut. Pak Ibu, saya berbahagia sekali berada di hadapan orang-orang yang istiqamah menunaikan salat subuh di awal waktu di masjid dan secara berjamaah. Kita jaga, kita upaya, kita coba pelihara, kita uji, kita evaluasi 3 hal ini. Mampukah kita pertahankan untuk kemudian mencoba melirik, untuk kemudian mencoba meneliti dan melanjutkan, mengkaji lanjutan-lanjutan daripada cabang-cabang berikutnya. Insya Allah kita akan mampu mempertahankannya. Karena akhir zaman ditandai oleh orang yang pada siang hari mungkin ia beriman, sore tiba-tiba telah menjadi kufur. Tipis setipis kulit bawang antara iman dan
kufur pada masyarakat akhir zaman. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.